Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang kusayangi. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada mata kuliah Sosial Ekonomi Budaya Pesisir, yaitu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas PGRI Rembulan Tuban, yaitu yang memiliki bobot 2 SKS dan wajib diikuti pada semester 1 atau semester ganjil. Nah, di sini pengampunya adalah saya, Yuyun Suprapti, SPIMM, dengan basic pendidikan dari S1 Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi Sosial Ekonomi Perikanan. Kemudian saya menempuh pendidikan S2 di Universitas Merdeka Malang dengan konsentrasi Sumber Daya Perairan. Pada capaian pembelajaran kali ini, nanti mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep dari sosiologi masyarakat pesisir, kemudian proses sosial berlangsung, kemudian perkembangan masyarakat pesisir, kemudian fungsi kelembagaan yang ada di pesisir, kemudian kelompok organisasi sosial yang ada di pesisir, kemudian fenomena pelapisan sosial pada masyarakat pedesaan dan pesisir, juga perubahan sosial yang ada di masyarakat, kemudian komunitas desa pesisir, kemudian sosial masyarakat yang ada di sana, kemudian kaum sosial ekonomi kaum nelayan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dan perikanan. Selanjutnya tentang inovasi komunikasi teknologi masyarakat pesisir, gender dan pembangunan perikanan. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini wajib diikuti mahasiswa ilmu perikanan dan ilmu kelautan tentang kehidupan masyarakat pesisir dari segi kebudayaan, dari segi sosial, dari segi ekonomi, dan juga dari segi politik. Untuk tujuan pembelajaran di sini adalah mahasiswa mampu memahami sosiologi kebudayaan masyarakat pesisir, kemudian pelapisan sosial, kemudian perubahan sosial yang ada pada masyarakat pesisir di sini, sehingga mahasiswa mampu secara teori dan praktik dalam menganalisa kehidupan masyarakat pesisir. Kemudian untuk materi pembelajaran di sini tentang sosiologi dasar, kemudian interaksi dasar, interaksi sosial, kemudian kebudayaan pesisir, pelapisan masyarakat, organisasi sosial masyarakat pesisir, serta gender serta inovasi teknologi. Kemudian kita masuk pada pembelajaran, yaitu pada pertemuan pertama itu kita adakan kontrak kuliah. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti untuk kemampuan akhir yang direncanakan di sini adalah mengetahui dan memahami pengertian sosiologi dasar dan ruang lingkupnya. Kemudian indikator pencapaian, yaitu di sini akan menjelaskan pengertian sejarah dan teori sosiologi. Kemudian menjelaskan metode-metode dalam sosiologi. Yang ketiga adalah menjelaskan sosiologi di Indonesia. Untuk materi pokok di sini nanti tentang sejarah, kemudian tentang metode dan tentang sosiologi yang ada di Indonesia. Dalam bentuk pembelajarannya di sini adalah ceramah, kerja berpasangan, dan juga penugasan. Untuk jenis penilaiannya nanti dengan tes, kemudian bobotnya adalah 5%. Untuk pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang proses sosial berlangsung dalam masyarakat. Di sini untuk indikatornya pencapaiannya yaitu terjadinya interaksi sosial. Menjelaskan proses terjadinya interaksi sosial, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk penilaian di sini nanti kita akan menggunakan tes, kemudian dengan bobot 5%. Untuk pertemuan keempat nanti kita akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan masyarakat pesisir dengan indikator menjelaskan manfaat unsur-unsur kebudayaan, kemudian menjelaskan manfaat fungsi kebudayaan bagi masyarakat pesisir, dilanjut dengan manfaat sifat dan hakikat kebudayaan. Yang keempat adalah menjelaskan manfaat konsep budaya dan determinasi nilai budaya masyarakat pesisir. Jadi di sini pembelajarannya dengan ceramah, kerja berpasangan, dan juga tanya jawab serta penugasan. Untuk penilaiannya nanti kita akan menggunakan tes dengan bobot 5%. Untuk pertemuan kelima nanti kita akan mengetahui dan memahami fungsi kelembagaan pada masyarakat dan desa, serta bagaimana kelembagaan itu tumbuh dan berkembang dengan indikator pencapaian yaitu proses pertumbuhan kelembagaan sosial, terus kemudian menjelaskan ciri-ciri umum kelembagaan sosial, dan yang ketiga adalah menjelaskan lembaga-lembaga sosial di desa. Dengan bobot di sini adalah dengan bobot adalah 5%. Oke, pada pertemuan ke-6 nanti di sini kita akan menjelaskan tentang kebudayaan daerah pesisir. Untuk indikator pencapaian nanti tentang budaya sedekah laut,
kemudian menjelaskan tujuan sedekah laut, kemudian yang ketiga adalah menjelaskan proses ritual sedekah laut. Untuk pembelajarannya dengan menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dengan menggunakan penilaian, menggunakan tes, dengan pencapaian yang kita inginkan adalah pemahaman menjelaskan kebudayaan daerah pesisir yaitu sedekah laut dengan penilaian 15%. Oke, pada pertemuan ketujuh nanti kita akan menjelaskan tentang kelompok dan organisasi sosial di pedesaan beserta peranannya dengan indikator pencapaian yaitu pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial, kemudian menjelaskan tipe-tipe kelompok sosial, menjelaskan dinamika kelompok sosial dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta penugasan dengan bobot 10%. Oke, pada pertemuan yang ke-8 nanti kita akan melakukan refresh yaitu dengan ujian tengah semester. Oke teman-teman, pada pertemuan ke-9 setelah UTS ya kita kembali lagi bertemu untuk membahas yang belum materi-materi yang akan kita berikan lagi, yaitu pada pertemuan ke-9 ini tentang fenomena pelapisan sosial pada masyarakat. Indikator pencapaiannya yaitu terjadinya lapisan masyarakat, menjelaskan sistem lapisan pada masyarakat, kemudian menjelaskan unsur-unsur lapisan sosial dalam masyarakat. Nah, di sini nanti metode pembelajarannya yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta penugasan. Oke, untuk penilaian nanti kita menggunakan tes, kemudian laporan performance juga dengan indikator pencapaian atau bobotnya adalah 10%. Pada pertemuan ke-10 nanti kita akan menjelaskan tentang proses perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, di sini indikatornya yang pertama adalah definisi dan teori perubahan sosial, yang kedua adalah menjelaskan hubungan sosial dan hubungan kebudayaan, dan yang ketiga adalah menjelaskan bentuk perubahan sosial. Di sini nanti kita mempunyai penugasan atau penilaian yaitu dengan menggunakan tes, metodenya dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan bobot 10% untuk penilaiannya. Kemudian pada pertemuan ke-11 nanti kita akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan penguasaan alam. Indikator apa Bu yang ingin dicapai? Nah, untuk indikatornya nanti kita akan menjelaskan penguasaan lahan dalam masyarakat pesisir. Yang kedua adalah menjelaskan distribusi penguasaan lahan dan pola kepemilikan lahan. Yang ketiga adalah menjelaskan kelembagaan penguasaan lahan. Untuk penilaian di sini yaitu dengan tes laporan perform ya. Jadi dengan bobotnya adalah 10%. Pada pertemuan ke-12 nanti kita akan menjelaskan lagi ini tentang organisasi sosial masyarakat perikanan mulai dari distribusi sampai produk. Untuk indikatornya nanti akan menjelaskan organisasi kekeluargaan. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk-bentuk pemukiman. Yang ketiga adalah menjelaskan bentuk-bentuk organisasi perikanan mulai distribusi sampai produksi. Kemudian nanti untuk pembelajarannya atau metodenya kita akan brainstorming yaitu kerja berpasangan, kemudian kerja kelompok, dan penugasan. Pada pertemuan selanjutnya adalah 14 dan 15. Di sini indikator yang ingin kita capai yaitu pembelajaran yang ingin kita capai adalah tentang gender dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan indikatornya yaitu menjelaskan pengertian gender, yang kedua adalah menjelaskan gender dalam masyarakat pesisir. Yang ketiga adalah menjelaskan gender pada sektor perikanan. Nah, untuk pembelajaran di sini metodenya adalah dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian untuk penilaian dengan tes dengan bobot 15%. Oke, pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester di mana pada sesi ini penilaian tertinggi adalah di sini pada ujian akhir semester. Jadi teman-teman silahkan untuk untuk memahami benar-benar teori dari awal sampai akhir, kemudian cara prakteknya juga sehingga teman-teman bisa memahami. Oke, untuk referensinya saya sebutkan satu saja, nanti yang lainnya yaitu tentang silabus dan RPS ini akan saya share di SIA, di akun SIA Uniro, jadi teman-teman bisa akses di SIA Uniro. Untuk referensi yaitu Adriani Zulfina 2018 tentang analisis program pemberdayaan perempuan berbasis gender Universitas Jambi, Pusat Penelitian Gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan kuliah
untuk mata kuliah Sosial Ekonomi Budaya Pesisir. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Perlautan, karena ini adalah mata kuliah fakultas. Di sini pengampunya saya, Yuyun Suprapti SPIMM. Di sini nanti capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya sosiologi masyarakat pesisir, kemudian proses sosial berlangsung dalam masyarakat, kemudian perkembangan kebudayaan masyarakat pesisir, fungsi kelembagaan dan bagaimana kelembagaan tumbuh dan berkembang, kemudian kelompok organisasi sosial di pedesaan, kemudian fenomena pelapisan sosial pada masyarakat, dan kemudian adalah proses perubahan sosial, potret komunitas desa pesisir, kemudian organisasi sosial masyarakat, aspek sosial ekonomi kaum nelayan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dan perikanan, kemudian adalah inovasi komunikasi teknologi masyarakat pesisir, kemudian gender dan pembangunan perikanan. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini, yaitu kita pada pertemuan kali ini, mata kuliah Sosial Ekonomi Budaya Pesisir, kita mengambil tema yaitu kebudayaan daerah pesisir. Nah, materi apa aja yang ada di sini nanti teman-teman akan saya jelaskan tentang budaya sedekah laut. Yang kedua adalah tujuan sedekah laut. Yang ketiga adalah proses ritual sedekah laut. Di sini nanti metodenya adalah ceramah. Kita diskusi sedikit. Nah, di sini adalah untuk sosial budaya pesisir. Yang saya ambil adalah sedekah laut atau disebut juga dengan larung sesaji. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sedekah laut? Nah, di sini adalah bentuk dari budaya asli masyarakat Indonesia yang telah ada sejak dulu hingga sekarang sebagai salah satu warisan budaya nenek moyang. Apa sih yang dinamakan sedekah laut? Nah, di sini saya akan menggambarkan sedikit masyarakat pesisir yang pada umumnya ini telah menjadi bagian dari masyarakat yang pluralistik ya, tapi masih memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat yang ada di pesisir itu rata-rata adalah gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Jadi di situ sudah ada unsur masyarakat dari perkotaan yang masuk ke pedesaan, sehingga sudah banyak sekali kebudayaan yang ada di dalamnya sudah berubah. Nah, karena struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Jadi di situ ketika ada gabungan dari perkotaan, maka budaya di situ akan berubah. Nah, oke, di sini pengertian tradisi sedekah laut. Tradisi ialah kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Nah, sifatnya sangat luas. Kemudian meliputi segala kompleks kehidupan. Kemudian tradisi merupakan suatu bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, dan upacara ini mempunyai makna yaitu sebagai kesanggupan untuk mewajibkan berbakti kepada Ibu Pertiwi serta melestarikan warisan dari nenek moyang sebagai kolektif dalam bentuk upacara. Di sini mungkin teman-teman kalau tahu di daerahnya sendiri ada namanya sedekah laut, ada namanya sedekah bumi. Nah, itu sebenarnya adalah perwujudan rasa syukur kita kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana masyarakat itu tetap menjaga kebudayaan tersebut. Di sini tentu saja menampilkan hiburan seperti misalnya nih ada pagelaran wayang, kemudian ada panggung hiburan, kemudian musik juga, ada juga pengajian akbar. Nah, di sini bagaimana yang ikut meramaikan juga orang pesisir dan ada kampung dari sebelahnya, misalnya bukan hanya masyarakat pesisir, jadi mereka yang pendatang pun akan bergabung di situ dan melihat, yang masih ingin melihat ritualnya seperti apa, kemudian prosesinya sedekah itu seperti apa, kemudian melihat juga peluang pasarnya. Jadi di situ dimanfaatkan juga oleh misalnya nih pedagang atau mungkin penjual-penjual dadaan bisa mencari rezeki di situ, terutama pada waktu pelaksanaan sedekah laut. Oke. Pada berikutnya adalah apabila dicermati dan dipahami, sedekah laut ini mempunyai arti makna yang dalam, yaitu merupakan suatu perwujudan rasa syukur yang saya bilang tadi ya kepada Tuhan, sehingga terjalin hubungan baik yaitu antara Tuhan dan hambanya.
Dan terselip pesan untuk setiap menjaga kelestarian guna mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal. Serta tidak menghancurkan habitat hidup ikan tanpa menggunakan alat-alat yang bersifat merusak agar kelestarian itu tetap terjaga. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kenapa sih nelayan itu sehari aja nelayan mengambil ikan itu bukan hanya 1-2, bisa ribuan. Tapi anehnya kenapa sih ikan tidak pernah habis? Nah, itu di situ. Jadi kuasa Tuhan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga itu? Bagaimana menjaga ekosistemnya tetap bisa terjaga? Nah, jadi dari kebudayaan seperti itu, makanya akhirnya mungkin ada yang bilang bahwa ada penghuni laut atau mungkin ada yang bau rekso laut. Nah, itu ada tradisi yang masih menganggap seperti itu. Oke. Selanjutnya, selain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan yang melimpah, ritual ini juga dipercayai oleh masyarakat setempat ini guna menolak segala mara bahaya. Jadi ada di beberapa wilayah ini menyebutkan bahwa misal nih pada waktunya sedekah laut dilaksanakan dan belum bisa dilaksanakan, mereka beranggapan bahwa nanti nelayan yang akan melaut atau mengambil ikan di laut ini akan celaka atau mungkin ada ada namanya kecelakaan laut. Nah, seperti itu sebenarnya mistis, tapi kembali lagi ke kebudayaan yang mereka anut. Oke. Selanjutnya adalah tradisi sedekah laut, yaitu memberikan sedekah atau sesaji kepada laut yang telah memberikan penghasilan kepada masyarakat pendukungnya dengan sebuah harapan agar kehidupan tetap aman dan dapat memberikan penghasilan yang melimpah ruah serta dijauhkan dari segala macam bencana dengan menghanyutkan sesaji tersebut ke tengah lautan atau disebut dengan larung sesaji. Nah, nanti ada pertanyaan, itu mubazir nggak ya Bu ya? Nah, itu. Jadi di situ ada ayam, ada makanan, ada berbagai menu makanan. Itu nanti mereka itu akan dilarung ke laut dengan tujuan itu jadi makanan ikan. Ada tujuan lagi bahwa itu persembahan buat yang bau rekso laut. Nah, itu ada ada kepercayaan seperti itu. Jadi itu dikembalikan ke pribadinya. Kemudian ini mungkin teman-teman tahu, mungkin melihat di yang rumahnya pesisir ya, mungkin dekat-dekat pesisir atau sering melihat bahwa tradisi ini mengakar. Jadi tradisi arkais yaitu manusia yang menganggap laut dihuni oleh kekuatan gaib. Biasanya kalau pantai selatan ya ada Nyi Roro Kidulnya mungkin seperti itu. Kemudian kekuatan gaib itu perlu diberi sesaji secara rutin agar melindungi penghuni pesisir dan memberi anugerah hasil laut. Nah, misalkan nih terlambat untuk memberikan sesaji maka akan marah seperti itu. Nah, itu kalau saya sih kembali ke tradisi, tapi itu memang patut untuk dilestarikan dengan tujuan lain yaitu rasa syukur kita atas tangkapan ikan yang melimpah. Oke, untuk sejarah sedekah laut. Nah, sebelum agama Islam masuk ke tanah air, yaitu waktu itu belum muncul nama Indonesia, sebagian penduduk berpegang pada kepercayaan lama yang dalam istilah ilmu agama adalah science of religion, disebut animisme, dinamisme, fetisisme, dan veliteisme. Nah, untuk itu sebagian yang lain memeluk agama Hindu dan Buddha. Mereka mempercayai adanya kekuatan supernatural yang menguasai alam semesta, yaitu berupa dewa-dewa. Di antaranya ada dewa yang menguasai lautan, yaitu Varuna, kemudian menguasai bumi, yaitu Pertiwi. Nah, seperti itu. Jadi memang dari sisi-sisi itu ada dewanya masing-masing. Bumi ada dewanya, air ada dewanya. Nah, itu mungkin kebudayaan Hindu dan Buddha mungkin sampai saat ini pun itu masih berlangsung dan masih ada. Oke, sebagai ungkapan rasa syukur dan pemujaan kepada dewa-dewa tersebut, mereka mengadakan upacara-upacara ritual dengan membaca mantra-mantra dan mempersembahkan sesaji. Tujuannya agar para dewa memelihara keselamatan penduduk, menjauhkan mereka dari petaka, dan melimpahkan kesejahteraan, yaitu berupa meningkatkan jumlah ikan di laut dan hasil pertanian. Kedatangan agama Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para mubalik yang dalam menyiarkan agamanya menggunakan metode persuasi. Mereka tidak secara drastis mengadakan perubahan terhadap kepercayaan. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, kebudayaan baru masuk ke kebudayaan yang kebudayaan natural ya, yang masih benar-benar awam, itu tidak bisa kita merubahnya secara
drastis. Jadi memang melalui step-step. Karena apa? Karena kebudayaan yang mereka pegang itu sudah merupakan kebudayaan dari nenek moyang. Jadi ketika inovator masuk, maka mereka harus secara step by step untuk bisa merubahnya. Oke, kemudian upacara-upacara yang dimaksud untuk memuja dewa laut dan dewa bumi ini dibiarkannya tetap berjalan, meski sebagian penduduk itu sudah memeluk agama Islam. Jadi seperti itu, perlahan-lahan mereka tetap dibiarkan untuk memuja, untuk mempercayai adanya dewa-dewa tersebut. Hanya saja mantra-mantranya diganti dengan doa-doa agama Islam. Dan nama upacara disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu dengan istilah sedekah laut dan sedekah bumi. Oke, untuk perubahan yang menyangkut aspek teologis dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Jadi di sini ketika ada kebudayaan baru masuk, ketika si pembawa kebudayaan atau inovator itu tidak bisa bersahabat atau bisa bersinergi positif dengan penduduk sekitar, maka akan terjadi kontra. Nah, ini merupakan salah satu metode dakwah mubalik pada masa awal kedatangan Islam di tanah air. Nah, apa sih tujuan diadakannya sedekah laut? Nah, maksud dan tujuan pokok dari tradisi sedekah laut adalah memberikan persembahan dan penghormatan yang berupa sesaji yang ditujukan kepada roh-roh pada leluhur dan penguasa laut yang dianggap telah menjaga dirinya dan bumi pertiwi yang ditempati dalam keadaan aman, tentram, sejahtera, jauh dari segala macam persoalan dan masalah. Jadi intinya mungkin kalau saya simpulkan di sini adalah suatu ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan berikan. Oke, nilai-nilai filosofis yang menarik untuk dipelajari antara lain nilai solidaritas, etis, estetis, kultural, dan religius yang terungkap dalam ekspresi simbolis dari upacara-upacara yang disajikan melalui bentuk tari-tarian, kemudian nyanyian, kemudian doa, dan ritual-ritual lainnya. Oke, kemudian lanjutnya adalah pemahaman terhadap nilai itu dapat ditransformasikan dalam membangun kehidupan masyarakat kelautan ke arah yang lebih maju dan lebih baik dari sisi pendidikan, ekonomi maupun solidaritas sosial budaya. Dari konteks relasi sosial, ini selanjutnya adalah tradisi sedekah laut atau nadran tadi dapat meningkatkan persaudaraan agar warga desa yang selama ini tinggal di sekitar pesisir dan dikenal memiliki watak yang karakter yang keras. Karena apa? Teman-teman biasanya lihat nggak? Orang pesisir kalau ngomong mesti keras. Yeah. Karena apa? Karena laut, angin laut ya. Jadi mungkin jarak 1 meter aja ngomongnya seperti jarak bermeter-meter. Hai, kamu di mana? Hai, lagi ngapain? Padahal berdekatan. Itu karena memang watak mereka keras. Karena yaitu kehidupan di laut itu keras. Akhirnya terbawa sampai ke kehidupan di lainnya. Ketika dia sudah move on ya, sudah pergi dari situ, tetap aja dia akan kembali ke kebiasaannya. Oke. Kita lanjut untuk prosesi ritual sedekah laut yang dimulai dengan mengarak sesaji berupa 7 kepala kerbau, biasanya terjadi seperti itu. Keliling perkampungan nelayan hingga ke kawasan pelabuhan, kemudian ke koperasinya, dan mereka akan membawa itu kemudian nanti akan dipersembahkan dilarung ke laut. Kemudian fungsi untuk meminta keselamatan, kelancaran terhadap acara yang akan dilaksanakan, atau mungkin ketika mereka melaut diharapkan dapat tangkapan yang banyak, tidak akan terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Itu adalah tujuannya. Kemudian prosesi larung diikuti oleh ratusan nelayan dan keluarganya dengan menumpang puluhan kapal sekitar 3 mil dari bibir pantai. Nah, itu persembahannya nanti buat ikan, kalau menurut saya jadi buat ikan untuk dimakan di sana ya. Jadi mungkin itu adalah pestanya seperti itu. Kalau kita mensikapinya itu adalah itu tadi makanan ikan yang memang mungkin jatahnya seperti itu. Oke, berebut sesaji dan mengambil air laut dipercaya membawa keberuntungan bagi nelayan di kawasan pantai. Jadi setelah dilarung itu diperebutkan, bukan hanya ikan saja yang makan. Itu sesaji itu diperebutkan antar nelayan. Nah, sehingga karena antusiasnya mereka sampai bertabrakan karena berusaha memperebutkan sesaji tersebut. Oke, usai melarung sesaji, malam harinya mereka akan mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntup ya.
Ritual ini digelar setahun sekali secara turun-temurun. Selain sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, tradisi ini juga dianggap sebagai tolak bala agar dijauhkan dari bencana. Kemudian untuk sedekah laut atau nadran itu biasanya diawali dengan pemotongan kepala kerbau dan pemotongan nasi tumpeng. Nah, kemudian kepala kerbau selanjutnya dibalut dengan kain putih karena suci ya, dan bersama dengan perangkat sesaji lainnya dilarung ke laut. Kemudian kepala kerbau pun ditenggelamkan ke laut, namun nasi tumpeng dan lauk lainnya dibagikan kepada masyarakat pesisir. Nah, ini untuk kebudayaan yang sudah mulai kita rasakan sekarang. Oke, dampak tradisi sedekah laut terhadap masyarakat pesisir ini sebagai kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif. Tradisi merupakan mekanisme yang bisa membantu memperlancar pertumbuhan pribadi anggota masyarakat. Nah, untuk tradisi juga yang sangat penting ini sebagai pembimbing pergaulan bersama dalam masyarakat. Tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan bersifat biadab. Jadi memang kita ambil positifnya di sini adalah seperti disiplin waktu. Itu tadi dari awal, ketika mereka tidak melakukan tradisi itu, maka bencana akan datang. Nah, itu mungkin akhirnya hal-hal seperti itu yang menjadikan akhirnya disiplin. Mereka bagaimana mereka guyup, mereka bersama-sama menanggung ini semua. Jadi menanggung biaya yang begitu banyaknya untuk membuat persembahan tersebut. Oke, nilai yang terkandung dari sedekah laut ada nilai sosialnya teman-teman ya. Wujud dari nilai sosial dalam peranata masyarakat saat acara sedekah laut masyarakat itu secara bergotong royong akan menggelar pelaksanaannya. Jadi mereka akan berbondong-bondong bergotong royong untuk mempersiapkan acara tersebut. Kemudian secara guyup dan bisa mensukseskan seperti itu. Oke, untuk nilai agama apa yang terjadi di sini? Tradisi sedekah laut ini diadakan sebagai sebuah simbolisasi terhadap rasa syukur. Jadi yang di sini adalah, misal nih kita sudah dikasih sama Tuhan penghasilan yang melimpah, tangkapan ikan yang melimpah, ternyata kita lupa. Nah itu, jadi di sini kita diingatkan dengan acara ini, sedekah ini. Oke, untuk nilai ekonomi, dalam pelaksanaan acara sedekah laut ini menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat pesisir. Jika perayaannya meriah dan banyak pengunjungnya, maka itu menandakan bahwa perekonomian mereka saat itu adalah meningkat. Nah, misal nih lagi turun ya ekonominya, maka persembahannya tetap dilakukan, tapi mungkin dengan seminim mungkin. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari ekonominya, dari tingkat ekonominya seperti itu. Oke, untuk dari nilai pendidikan dalam serangkaian prosesi acara sedekah laut memberikan banyak pelajaran terhadap generasi muda agar senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan kebudayaan yang ada serta saling menjaga kerukunan satu sama lain. Oke, terima kasih. Siswa yang saya sayangi, mungkin ada satu dua pertanyaan saya persilahkan sebelum perkuliahan diakhiri. Silakan. Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Ya, gini Bu, biasanya kan kita bersyukur kepada Tuhan atas hasil yang kita dapatkan, ya Bu ya. Pastinya kan kita melakukan kegiatan-kegiatan sedekah laut itu yang lebih identik dengan acara keagamaan. Nah, tapi kok sekarang lebih arahnya kok ke hiburan umum gitu. Apakah itu suatu tren baru ataukah itu merupakan improvisasi dalam kegiatan sedekah laut itu Bu? Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi saya bilang dari awal bahwa yang mengikuti sedekah laut itu bukan saja dari masyarakat pesisir, tapi juga masyarakat yang ada di luar pesisir. Jadi di sini bentuk syukur, dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan itu adalah dengan cara seperti itu. Jadi mereka sepertinya jadi lepas kontrol dalam artian bahwa mereka bahagia sekali, tangkapan melimpah, kemudian keselamatan, maksudnya keselamatan dari nelayan selama ini terjaga. Nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Wujud syukur itu mereka luapkan dengan seperti itu, dengan mereka ada hiburan orkes, kemudian mungkin wayang kulit. Tapi alhamdulillahnya sekarang yang bagus adalah ada kebudayaan yang Islamnya lebih banyak. Jadi mungkin kalau kita lihat adalah 50% itu memang
mereka meluapkannya itu melalui orkes, kemudian melalui tadi wayang kulit tadi, dan yang 50% kalau saya bilang adalah sudah ada pengajian yang mereka lakukan sebagai penyeimbang dari mungkin dari acara hiburan tadi, seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, karena waktu sudah selesai, saya akhiri perkuliahan. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.